Berhentilah. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhentilah sejenak. Ada sesuatu yang sudah bergerak di dalam hidupmu dan kamu belum sepenuhnya punya kata-kata untuk menjelaskannya. Kamu telah memikul pertanyaan yang tidak sanggup dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu telah berjalan dengan beban yang tidak mereka lihat, sambil tetap mencoba tampak tenang, tetap hadir, tetap kuat, seolah-olah tidak ada yang retak di bagian dalam. Tapi kamu tahu ada sesuatu yang berubah. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak bisa kembali seperti dulu. Dan malam ini aku datang bukan untuk menghiburmu, melainkan untuk menamai apa yang sudah kamu rasakan selama ini. Tetaplah bersamaku. Karena sebelum kita selesai, kamu akan mengenali tanda-tanda yang sudah berulang di sekitarmu. Kamu akan melihat pola yang diam-diam menahan langkahmu. Dan kamu akan menerima sebuah pengesahan yang selama ini justru paling kamu butuhkan. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Kamu datang karena sesuatu di dalam dirimu sudah dipanggil untuk mendengar ini. Sebelum malam ini berakhir, kamu akan tahu mengapa hatimu terasa semakin sensitif terhadap hal-hal yang dulu biasa saja. Mengapa beberapa hubungan terasa seperti kehilangan napasnya. Mengapa tubuhmu kadang bangun dengan rasa waspada tanpa alasan yang jelas. Dan mengapa ada kesunyian tertentu yang justru terasa seperti panggilan. Kamu juga akan mengenali satu pola yang selama ini membuatmu terus mengerahkan tenaga ke arah yang sama, lalu pulang dengan perasaan kosong. Dan pada akhirnya, aku akan berbicara sebuah pengakuan langsung atas hidupmu. Bukan sebagai pujian kosong, melainkan sebagai peneguhan yang datang tepat waktu. Ini bukan pesan yang lewat begitu saja. Ini adalah pesan yang datang dengan alamat yang sangat jelas. Ada jam-jam tertentu ketika hidupmu mulai bergeser dan hanya sedikit orang yang cukup peka untuk merasakannya. Kamu merasakannya. Kamu mungkin belum menyebutnya dengan benar, tetapi kamu sudah hidup di dalamnya. Kamu datang ke malam ini karena ada sesuatu yang Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. baru saja melewati ambang batinmu. Bukan semua orang akan mengerti itu, tetapi kamu mengerti. Kamu bisa merasakan bahwa beberapa pintu tidak tertutup karena ditolak. Beberapa pintu tertahan karena waktunya belum penuh. Dan saat waktu itu mulai penuh, tubuh, pikiran, dan hati seringkali berbicara lebih dulu daripada keadaan luar. Ada malam-malam ketika kamu terbangun pada jam yang sama, berulang kali, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilmu dari dalam keheningan. Kamu mungkin mencoba menganggapnya biasa saja. Kamu mungkin berkata itu hanya lelah, hanya pola tidur yang kacau, hanya pikiran yang terlalu aktif. Tetapi ada pola yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Saat jam yang sama terus kembali, itu bukan gangguan semata. Itu seringkali adalah penyesuaian. Seakan bagian dalam dirimu sedang diatur ulang, agar mampu menanggung apa yang akan datang. Ada juga saat-saat ketika emosi datang tanpa peringatan.
Kamu sedang baik-baik saja, lalu tiba-tiba dada terasa penuh, mata terasa berat, atau hati seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak selalu ada sebab yang bisa kamu tunjuk. Tidak selalu ada peristiwa besar di hari itu. Tetapi kamu tetap merasakannya. Dan justru karena tidak ada sebab yang tampak, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Padahal yang terjadi mungkin bukan kehancuran, mungkin itu justru pembersihan. Mungkin itu adalah penyesuaian frekuensi batin yang sedang membuatmu lebih jujur terhadap apa yang sudah lama kamu tahan. Ada percakapan lama yang dulu terasa wajar, tetapi sekarang terdengar hampa. Ada kata-kata yang dulu cukup, tetapi kini tidak lagi menghidupi kamu. Ada pertemuan yang dulu membuatmu merasa diterima, tetapi kini hanya membuatmu merasa jauh dari dirimu sendiri. Itu bukan tanda bahwa kamu menjadi sulit. Itu tanda bahwa kamu tidak bisa lagi mengkhianati bagian terdalam dari dirimu hanya demi mempertahankan kenyamanan yang palsu. Dan ada pola yang lebih halus lagi, hal-hal kecil yang berulang di tempat yang berbeda. Angka-angka tertentu, urutan yang sama muncul di papan, pada struk, di layar, di jam, di pintu, di jalan. Kamu melihatnya sekali, lalu 2 kali, lalu berkali-kali, sampai akhirnya kamu sadar bahwa perhatianmu sedang dipanggil. Bukan untuk menjadi tahayul, melainkan untuk menjadi sadar. Ketika sesuatu terus mengetuk cara itu, hidupmu sedang berkata bahwa kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang diarahkan. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih peka, lebih sunyi, lebih sulit puas dengan jawaban yang dangkal, itu bukan karena kamu rusak. Itu karena ada bagian dari dirimu yang tidak mau tidur lagi. Kalau kamu merasa lelah dengan obrolan yang berputar tanpa inti, itu bukan karena kamu keras kepala. Itu karena jiwamu mulai menolak segala sesuatu yang tidak lagi berakar pada kebenaran. Dan kalau kamu merasa seolah-olah dunia lama tidak lagi menempel kuat pada hatimu, itu bukan kehilangan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih tulus sedang membuka ruang. Tarik napas perlahan bersama aku. Biarkan itu turun ke tempat di dalam dirimu yang paling lama menunggu untuk diyakinkan. Kalau salah satu dari tanda-tanda itu baru saja menyentuhmu, kalau salah satu bagian dari dirimu berkata tuliskan 888 di kolom komentar. Bukan karena angka itu ajaib, melainkan karena ada lapisan dalam dirimu yang sedang berkata, aku menerima. Itu adalah bahasa kecil dari persetujuan yang besar. Tuliskan 888, lalu kembali lagi kepadaku. Karena yang sedang kita lihat di sini bukan hanya tanda-tanda. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada tanda. Dan lapisan yang lebih dalam itu adalah pola yang selama ini kamu jalani tanpa sadar. Di bawah semua itu, ada satu kebiasaan batin yang terus bekerja. Kamu terlalu sering mengerahkan tenaga untuk menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi menumbuhkanmu. Kamu menarik pada tali yang ujungnya sudah tidak terikat. Kamu memberi kesetiaan kepada sesuatu yang hanya mengenali kehadiranmu saat kamu berguna. Kamu memperlakukan kelelahan seolah-olah itu sama dengan kesetiaan. Seolah-olah semakin letih kamu, semakin benar arahmu. Tetapi lelah tidak selalu berarti setia. Kadang lelah hanyalah tanda bahwa kamu masih berdiri di tempat yang sudah selesai. Pola ini membuatmu terus masuk ke ruang yang sama dengan nama yang berbeda. Hari ini disebut pekerjaan, besok disebut hubungan, lain waktu disebut tanggung jawab. Tetapi di dalamnya kamu tetap melakukan hal yang sama. Mencoba menjadi cukup bagi sesuatu yang tidak pernah benar-benar memeluk keberadaanmu sepenuhnya. Kamu belajar membaca suasana, menebak kebutuhan orang lain, menyesuaikan nada, menahan keberatan, dan menghemat suara sendiri. Kamu menjadi sangat mahir bertahan hidup di ruang yang tidak memberi makan jiwamu. Itulah sebabnya kamu kadang merasa seperti berjalan, tetapi tidak benar-benar bergerak.
Kamu sudah pandai bertahan, tetapi lelahnya terasa aneh, karena yang habis bukan hanya tenaga. Yang habis adalah rasa bahwa tempat itu memang milikmu. Kamu mulai mengerti bahwa beberapa usaha tidak gagal karena kurang keras. Mereka gagal karena kamu menaruh hati pada pintu yang memang bukan pintumu. Dan aku ingin kamu mendengar ini dengan sangat jelas. Itu bukan kesalahanmu. Kamu tidak bodoh karena bertahan terlalu lama. Kamu tidak lemah karena berharap sesuatu membaik. Kamu tidak salah karena berusaha menjaga apa yang pernah terasa suci bagimu. Kamu hanya setia lebih lama daripada yang sehat. Kamu hanya memberi terlalu banyak kepada sesuatu yang tidak punya kemampuan membalas dengan kedalaman yang sama. Ada harga yang dibayar ketika seseorang terus hidup di dalam pola seperti itu. Harganya bukan selalu sesuatu yang dramatis. Kadang harganya jauh lebih sunyi. Kamu jadi kurang percaya pada intuisi sendiri. Kamu mulai menunda respons yang sebenarnya sudah jelas. Kamu menjadi ragu saat tubuhmu sudah tahu jawaban. Kamu menukar kedamaian dengan penjelasan. Kamu menukar kejelasan dengan kebiasaan. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyebut semua itu sebagai normal. Tetapi itu bukan normal. Itu adalah keausan. Itu adalah jiwa yang terus menekan diri agar cocok dengan bentuk yang terlalu sempit. Dan di bawah keausan itu, ada akar yang lebih tua daripada hari-hari ini. Ada sesuatu yang ditanam lebih dulu, sesuatu yang bukan kamu pilih, sesuatu yang membuatmu terbiasa menurunkan volume batinmu agar bisa bertahan di dunia yang terlalu bising. Bayangkan sebuah halaman tengah yang luas, lama tertutup, berada di balik tembok tua yang tak pernah kamu masuki sepenuhnya. Kamu mungkin sudah mencium udaranya dari jauh. Kamu mungkin sudah merasa ada ruang di balik suara-suara yang padat itu. Tetapi kamu belum benar-benar masuk. Di halaman itu pernah ada mata air, pernah ada teduh, pernah ada tempat duduk yang dibuat bukan untuk lomba, melainkan untuk pulih. Namun bertahun-tahun lamanya, pintu ke halaman itu dijaga oleh rasa takut, oleh kebiasaan lama, oleh ajaran yang membuatmu percaya bahwa diamnya dirimu lebih aman daripada keutuhanmu. Begitulah banyak orang hidup, bukan karena mereka tidak punya suara, tetapi karena mereka pernah belajar bahwa suara bisa berbahaya. Bukan karena mereka tidak punya arah, tetapi karena mereka pernah dipaksa memandang dunia dari sudut yang terlalu sempit. Maka mereka tumbuh seperti pohon yang akarnya dipotong sebagian. Masih hidup, masih berdiri, tetapi selalu bekerja lebih keras untuk menahan dirinya sendiri. Kamu mungkin telah melakukan itu terlalu lama. Dan ketika akar itu dipaksa hidup di ruang yang sempit, batang pun belajar membungkuk ke arah yang salah. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mengingat tekanan yang dulu datang dari bawah. Itulah sebabnya kamu kadang merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam dirimu yang ditahan oleh tangan yang tak terlihat. Ada suara yang diturunkan volumenya terlalu awal. Ada keberanian yang pernah diredam sebelum sempat tumbuh utuh. Ada bagian dari dirimu yang sejak lama sudah tahu bahwa ia diciptakan untuk lebih luas, tetapi dipelajari untuk menjadi kecil. Maka tidak heran jika kini kamu sering merasa tidak cocok dengan bentuk lama. Kamu tidak salah. Kamu sedang berhadapan dengan akar yang mulai menolak pembatas lama. Dan saat akar mulai bergerak, seluruh pohon pun ikut merasakan perubahan itu. Daun-daun lama tidak lagi tenang. Cabang-cabang lama mulai gemetar. Angin yang dulu bisa diabaikan kini terasa lebih nyata. Itu karena sesuatu di dalammu sedang kembali ke pusatnya. Ada saat ketika kamu masih mencoba bertahan dengan cara lama, tetapi bahkan tubuhmu sudah tahu bahwa cara itu tidak lagi cukup. Kamu makin sulit menanggung kebisingan yang tidak perlu. Kamu makin peka terhadap ketidakjujuran kecil. Kamu makin cepat lelah oleh tempat yang menuntutmu menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya kamu tahu.
Semua itu bukan kehancuran, itu adalah kehidupan yang mulai menolak sangkar yang lama. Dan jika kamu mendengarkan dengan hati yang jujur, kamu mungkin sudah bisa merasakan bahwa pohon itu, halaman itu, akar itu, semuanya sedang dipanggil pulang ke ruang yang lebih sejati. Bukan untuk menjadi megah di mata orang, bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk berdiri kembali dengan jujur, dengan napas yang lebih dalam, dengan kesadaran bahwa yang lama tidak lagi menjadi penguasa atas yang sekarang. Tetaplah di sini bersama aku, karena lapisan berikutnya adalah titik yang sering paling sulit dilihat, tetapi paling penting untuk dipahami. Kalau gambar halaman itu, kalau rasa pintu yang tertutup itu, baru saja menyentuhmu di tempat yang tidak bisa kamu jelaskan, tuliskan "aku melihatnya" di kolom komentar. Bukan sebagai permintaan, sebagai pengesahan. Biarkan pengenalan itu mengunci tempatnya sendiri di dalam dirimu. Tuliskan "aku melihatnya", lalu kembali lagi kepadaku. Karena saat kamu melihat itu, kamu mulai melihat bahwa jalan keluarnya bukan dengan memaksa hidup yang sama menjadi benar. Jalan keluarnya adalah kembali. Kembali pada pusat yang selama ini berusaha kamu dengar di bawah semua kebisingan. Yang kamu perlukan bukan strategi untuk menjadi orang lain. Yang kamu perlukan adalah pulang kepada bagian dirimu yang tidak pernah setuju untuk hidup setengah. Kamu tidak perlu membangun nilai dirimu dari nol. Kamu tidak perlu memperkeras diri agar layak. Kamu tidak perlu terus menambal tubuh batinmu dengan pujian, persetujuan, atau pengakuan dari ruang yang memang tidak mampu memberi kamu rumah. Yang kamu perlukan adalah menerima kembali apa yang selama ini ditahan. Ada satu praktek sederhana yang bisa menjadi penanda pagi bagimu. Sebut saja penutup pagi. Saat kamu bangun, jangan langsung membuka semua suara dunia. Duduklah sejenak dalam diam, letakkan tangan di dada, dan tanyakan pada dirimu dengan sangat lembut, apa yang benar hari ini, bahkan jika aku belum melihat seluruhnya. Pertanyaan itu bukan untuk memaksa jawaban. Pertanyaan itu untuk mengingatkan batinmu bahwa kebenaran tidak selalu datang sebagai ledakan. Kadang ia datang sebagai ketenangan yang kecil, tetapi teguh. Ada juga apa yang bisa kamu sebut pemeriksaan napas. Di tengah hari, ketika kepalamu mulai dipenuhi tuntutan dan keharusan, berhenti satu momen, tarik napas perlahan, hembuskan lebih lama. Lalu tanyakan, apakah aku sedang bergerak karena takut atau karena damai? Pertanyaan itu sederhana, tetapi sangat jujur. Dan kejujuran seperti itu pelan-pelan mengembalikanmu kepada pusat, bukan melalui paksaan, melalui pengenalan. Kamu tidak dipanggil untuk menguasai hidup. Kamu dipanggil untuk menanggungnya dengan jernih. Ada perbedaan besar antara memaksa dan menata. Ada perbedaan besar antara mengejar dan menjaga. Kamu mulai belajar bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang menambah beban rohani. Kebijaksanaan adalah tentang menjadi penjaga yang setia atas apa yang sudah dipercayakan kepadamu, tanpa harus mencengkeramnya sampai sesak. Maka jaga apa yang hidup di dalammu, jaga kejujuranmu, jaga kepekaanmu, jaga pintu-pintu yang kini mulai terbuka ke arah yang lebih sehat. Jangan buru-buru menamai semua perubahan sebagai ancaman. Beberapa perubahan adalah kesembuhan yang akhirnya berhenti menyamar. Beberapa penutupan adalah perlindungan. Beberapa jarak adalah rahmat. Dan beberapa kesunyian adalah cara hidup mengembalikanmu pada telinga batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan orang lain. Yang sedang terjadi di dalam dirimu bukan sekadar perbaikan kecil. Ini adalah peralihan. Kamu sedang diajak untuk hidup dari tempat yang lebih tulus, lebih tenang, lebih sedikit dipaksa, lebih banyak diterima. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak perlu menjadi keras untuk menjadi kuat. Kamu tidak perlu menjadi ramai untuk menjadi nyata. Kamu hanya perlu tetap tinggal di tempat yang benar di dalam dirimu sendiri.
Dan disitulah banyak orang mulai menangis tanpa suara, karena mereka menyadari bahwa selama ini mereka sudah tahu jalan pulang, hanya saja belum berani mengakuinya. Aku melihat itu. Aku melihat bagaimana kamu sudah terlalu lama berusaha menjadi cukup bagi sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi rumahmu. Aku melihat bagaimana kamu sekarang mulai lelah mengkhianati kedalaman hatimu sendiri. Dan aku melihat bahwa lelah itu bukan akhir. Itu adalah titik ketika kebenaran mulai mengambil alih. Jika bagian ini membuat sesuatu di dalam dirimu mengunci dengan tenang, jika gambar halaman itu dan pintu yang lama tertutup itu terasa seperti sedang dibukakan dari dalam, tuliskan kata-kata ini, "Aku sudah bangun." Biarkan kata-kata itu menjadi penanda bahwa kamu tidak lagi tertidur di tempat yang dulu membatasi kamu. Tuliskan "Aku sudah bangun", lalu kembali lagi kepadaku. Karena yang sedang dibuka di dalam dirimu sekarang bukan sekadar pengertian. Ini adalah pengakuan yang perlahan menjadi identitas. Dan sebelum malam ini selesai, aku ingin mengucapkan sesuatu yang perlu kamu dengar dengan sangat jelas. Jika apa yang aku ucapkan malam ini menegaskan apa yang selama ini diam-diam kamu tahu, biarkan like-mu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, bukan sebagai angka, sebagai persetujuan bahwa apa yang dinamai di sini telah dinamai dengan benar. Ada seseorang yang langsung muncul di pikiranmu sekarang. Seseorang yang tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya letih di dalam. Seseorang yang memikul terlalu banyak sendirian, seseorang yang jarang benar-benar dilihat, meski hatinya terus berusaha bertahan. Jika wajah itu muncul, kirimkan ini kepada dia, bukan sebagai saran, sebagai pengantaran, seperti sesuatu yang memang sudah ditujukan kepada kalian berdua pada malam ini. Sebelum ini ditutup, aku ingin kamu menuliskan kata-kata ini. Aku adalah yang dipilih. Tuliskan perlahan. Jangan menuliskannya sebagai harapan. Tuliskan sebagai pengesahan. Karena ada penyatuan yang sedang terbentuk antara apa yang kamu dengar malam ini dan apa yang sejak lama sudah hidup di dalammu. Biarkan jari-jarimu mengucapkan apa yang jiwamu sudah tahu. Kamu diteguhkan, kamu dipanggil, kamu tidak tertinggal, kamu sedang dibawa kembali ke pusat yang tenang. Kamu sedang dilepaskan dari kebiasaan lama untuk menjadi kecil. Kamu sedang menerima kembali suara yang dulu sempat diredam. Kamu tidak berjalan sendirian dalam ini. Kamu tidak satu-satunya yang sedang merasakan pergeseran seperti ini. Kamu tidak satu-satunya yang malam ini mendengar sesuatu dan tahu tanpa mampu menjelaskannya sepenuhnya bahwa itu adalah kebenaran yang menunggu waktunya. Pada saat ini, di berbagai tempat di seluruh dunia, ada orang-orang yang sedang menerima pengenalan yang sama. Ada hati yang sedang diatur ulang. Ada batin yang sedang dipulangkan. Ada jiwa yang sedang mengenali bahwa apa yang tampak seperti akhir ternyata adalah awal dari keteguhan yang lebih dalam. Kamu berada di dalam aliran itu, dan itu cukup untuk membuatmu tetap berdiri. Diberkatilah kamu yang tetap lembut di tengah tekanan. Diberkatilah kamu yang tetap jujur meski lama tidak dipahami. Diberkatilah kamu yang tidak membiarkan suara batinmu padam. Diberkatilah kamu yang akhirnya berhenti memanggil kelelahan sebagai takdir. Ini dimeteraikan. Kamu dipanggil pulang. Kamu ditopang saat yang lain goyah. Kamu tidak sedang ditinggalkan meski terasa begitu. Kamu sedang dibawa melewati ambang yang selama ini tidak punya bahasa. Apa yang kamu rasakan malam ini bukan sekadar penguatan sesaat. Ini adalah penataan ulang yang lembut namun tegas, seperti pintu lama yang akhirnya terbuka dari dalam setelah bertahun-tahun menahan napas. Kamu tidak perlu memaksa pintu itu. Kamu hanya perlu tetap berdiri di hadapannya dengan hati yang jujur. Dan hati yang jujur selalu lebih kuat daripada kebisingan yang mencoba menutupi kebenaran. Kamu akan mulai melihat bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada pertempuran.
Ketenangan berarti kamu tidak lagi menyerahkan pusatmu kepada apapun yang menuntutmu menjadi kecil. Kamu akan mulai menyadari bahwa penolakan terhadap yang palsu bukanlah kehilangan, melainkan kesetiaan yang akhirnya kembali kepada tempat yang benar. Kamu tidak keras, kamu sedang pulang kepada kejelasan. Kamu juga akan mengerti bahwa beberapa jawaban tidak datang sebagai penjelasan panjang, tetapi sebagai rasa aman yang tiba-tiba menetap di dada. Itulah tanda yang paling halus dan paling nyata. Ketika rasa aman itu muncul, jangan buru-buru meremehkannya. Duduklah sebentar di dalamnya, biarkan ia menenangkan lapisan-lapisan lama yang selama ini hidup dengan siaga berlebihan. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang seperti ruangan yang akhirnya hening. Dan kamu yang selama ini belajar menahan diri, kamu tidak perlu terus menahan napas untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Kekuatanmu bukan pada seberapa lama kamu sanggup memikul yang tidak semestinya kamu pikul. Kekuatanmu ada pada kemampuanmu untuk mengenali kapan sesuatu sudah selesai, lalu berhenti memberi hidup kepada apa yang hanya menghabiskanmu. Itu bukan menyerah, itu adalah peneguhan diri. Jika bagian ini menyentuh tempat yang dalam, biarkan kata-kata itu tinggal sebentar di dalammu, jangan buru-buru mengusirnya. Ada bagian dalam dirimu yang sudah lama menunggu untuk diperlakukan dengan kelembutan seperti ini. Dan ketika kelembutan itu tiba, ia tidak membuatmu lemah, ia membuatmu utuh. Aku ingin kamu tahu sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat penting. Kamu tidak perlu menunggu seluruh jalan terlihat untuk tetap melangkah dengan benar. Cukup tetap setia pada terang yang sudah kamu terima hari ini. Cukup tetap jujur pada getaran batin yang menolak kebohongan. Cukup tetap lembut ketika dunia mencoba mengajarkan kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk bertahan. Tidak semua yang tegas harus keras. Tidak semua yang lembut harus rapuh. Ada orang yang akan mengenali perubahanmu bahkan sebelum kamu bisa menjelaskannya. Mereka akan melihat bahwa caramu diam berubah, cara kamu menanggapi berubah, cara kamu memilih berubah. Itu karena ketika pusatmu kembali, seluruh hidupmu mulai menyesuaikan diri dengannya. Kamu tidak lagi ditarik oleh rasa takut yang sama. Kamu tidak lagi tunduk pada pola yang sama. Kamu sedang belajar berdiri di tempat yang tidak bisa digoyahkan oleh kebingungan lama. Dan di sana, di tempat yang lebih tenang itu, kamu mulai melihat bahwa apa yang dulu tampak sebagai penundaan sebenarnya adalah perlindungan. Apa yang dulu tampak sebagai penolakan ternyata sedang menyelamatkanmu dari sebuah bentuk kehidupan yang tidak bisa menampung kebenaranmu. Hidupmu tidak sedang dipermainkan, hidupmu sedang ditata. Bahkan yang terlambat pun bisa menjadi tepat waktu ketika dilihat dari sudut yang benar. Kamu mungkin masih merasakan sisa-sisa gemetar dari musim yang berat. Itu wajar. Tidak semua yang selesai langsung terasa selesai. Kadang tubuh butuh waktu untuk percaya pada kedamaian yang baru. Kadang hati butuh waktu untuk berhenti berjaga-jaga. Jadi, jangan menuntut dirimu untuk langsung menjadi orang yang sepenuhnya tenang. Cukup izinkan dirimu menjadi orang yang sedang dipulihkan. Ada keheningan yang baru di dalam dirimu. Dan keheningan itu bukan kekosongan. Itu adalah ruang yang kembali disucikan dari suara-suara yang tidak lagi berhak tinggal. Kamu akan tahu perbedaannya dari cara napasmu berubah. Dari cara matamu tidak lagi mencari pembenaran di setiap sudut. Dari cara tubuhmu tidak lagi bersiap menghadapi ancaman yang sebenarnya sudah lewat. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup dari luka yang sama. Kamu akan melihat bahwa beberapa orang menyebut kepekaan sebagai beban, padahal kepekaan seringkali adalah cara kebenaran mengetuk paling awal. Kamu merasakan lebih cepat karena bagian terdalammu belum mati. Kamu tahu lebih cepat karena sesuatu di dalammu masih murni.
Jangan biarkan dunia membuatmu malu karena kamu bisa merasakan dengan jelas. Justru itulah yang menjaga kamu agar tidak tersesat terlalu lama di tempat yang salah. Sekarang izinkan aku berbicara lebih langsung. Kamu tidak diminta untuk membuktikan apapun malam ini. Kamu tidak diminta untuk menjadi spektakuler. Kamu hanya diminta untuk menerima bahwa ada satu garis lurus yang sedang dibangun di dalam hidupmu. Garis yang menghubungkan tanda, pola, akar, dan pulang. Tidak semua orang akan mengerti garis itu. Tidak apa-apa, yang penting kamu mengerti. Dan sebelum malam ini menutup seluruh nadanya, aku ingin meneguhkan sesuatu di atas hidupmu dengan sangat jelas. Kamu diteguhkan, kamu dikuatkan, kamu disiapkan. Kamu tidak perlu kembali menjadi kecil. Kamu tidak perlu memohon pada pintu yang sudah selesai. Kamu tidak perlu menyerahkan pusatmu kepada ketakutan lama. Kamu boleh berdiri tenang di tengah perubahan. Kamu boleh percaya pada apa yang sudah dibuka. Kamu boleh menjaga api yang kini menyala lebih jernih. Pada saat ini, di berbagai tempat di seluruh dunia, ada orang-orang yang sedang menerima pengenalan yang sama. Ada hati yang sedang dipulangkan. Ada batin yang sedang dibebaskan dari kebiasaan lama untuk meragukan dirinya sendiri. Ada jiwa yang sedang mengakui bahwa ia tidak salah hanya karena ia terlalu lama menunggu. Kamu termasuk di dalam mereka yang sedang menerima peneguhan ini malam ini. Diberkatilah kamu yang tetap bertahan tanpa kehilangan kelembutanmu. Diberkatilah kamu yang tidak membiarkan kebenaranmu padam. Diberkatilah kamu yang akhirnya berani berhenti di depan pintu yang salah. Diberkatilah kamu yang kini belajar menerima apa yang memang sejak awal disiapkan untukmu. Ini dimeteraikan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.